Tunggu. Yakinkah lo bisa melakukannya? Yakinkah lo telah benar-benar untuk berhenti berharap padanya? Dan yakinkah lo ingin lepas dari keberadaannya? Sakit lo, kecewa lo, amarah lo, emosi lo, akan menjadi kekuatan terbesar lo. Di dunia ini, selain cinta, kekuatan terbesar adalah kebencian. Halo bro, selamat datang kembali di channel gua. Pada video kali ini, gua akan membahas cara mengatasi obsesi terhadap seseorang dan mulai melupakan mereka. Obsesi terhadap seseorang bisa membuat lo merasa tersiksa, dan seringkali diperlukan usaha aktif untuk melepaskannya. Jadi, mari kita mulai. Agar lo lebih mudah untuk berhenti terobsesi berlebih ke seseorang, dengarkan penjelasan gua. Lalu, secara garis besar, apa itu obsesi? Obsesi adalah kecenderungan untuk memikirkan, atau memfokuskan perhatian secara berlebihan pada suatu hal atau pikiran yang terus-menerus, sehingga mengganggu kehidupan sehari-hari dan berpotensi mengganggu kesehatan mental seseorang. Namun, ini akan menjadi pengertian yang berbeda jika lo terobsesi ke seseorang. Yaitu perasaan yang tidak sehat dan berlebihan terhadap seseorang atau objek tertentu. Orang yang terobsesi cenderung memiliki kecenderungan untuk memikirkan dan memfokuskan perhatian secara berlebihan pada objek cintanya. Misalnya lo sedang jatuh cinta terhadap seseorang. Lo ingin dia menerima cinta lo dan kalian hidup bersama. Namun, realitanya, orang yang lo sukai tidak membalas perasaan lo, atau ninggalin lo di tengah jalan tanpa alasan yang jelas yang membuat lo patah hati. Hilang semangat untuk melakukan aktivitas lo seperti biasanya. Berpikir berlebih dan bahkan ada banyak berita tentang seseorang yang sampai bunuh diri karena hilangnya hasrat hidup dalam diri mereka. Emosi yang tak tersalurkan dapat berpengaruh pada kesehatan. Tekanan batin terutama perasaan takut atau negatif, dapat menguras energi mental. Sehingga berdampak negatif pada tubuh dan menyebabkan masalah kesehatan. Overthinking juga adalah salah satu dampak negatif yang ditimbulkan jika lo terlalu terobsesi pada akan sesuatu. Kondisi ini terjadi saat lo berpikir secara berlebihan. Hal ini bisa meningkatkan risiko mengalami masalah kesehatan mental pada diri lo, misalnya depresi atau gangguan kecemasan. Obsesi seringkali muncul karena perasaan terhadap seseorang yang tidak terbalas. Adanya stres dan tekanan dalam hidup, seperti pekerjaan, hubungan asmara, atau masalah keuangan, yang akhirnya dapat menyebabkan seseorang menjadi terobsesi. Obsessive Love Disorder atau OLD mengacu pada kondisi di mana lo menjadi begitu terobsesi dengan satu orang yang menurut lo sangat mencintai lo. Dan yang lebih parah adalah, Obsessive Compulsive Disorder atau OCD adalah salah satu jenis gangguan mental yang membuat penderitanya melakukan tindakan tertentu berulang kali. Efek ini sedikit berkaitan dengan gangguan cemas dan biasanya perilaku tersebut tidak dapat dikendalikan oleh penderitanya. Lalu, ada Thanatophobia. Adalah ketakutan berlebihan akibat kehilangan orang yang dicintai, baik itu pasangan, keluarga, atau teman. Atau, Fear of Abandonment. Merupakan kondisi yang terjadi akibat pengalaman buruk atau trauma di masa lalu. Rasa takut kehilangan bukan terjadi dalam intensitas yang biasa saja. Pengidap kondisi ini bahkan dapat mengalami rasa takut yang luar biasa jika ditinggal pergi oleh orang terdekatnya. Lalu, bagaimana cara mengatasi hal ini? Gua telah merangkum beberapa cara jika lo merasa terobsesi berlebih pada seseorang, dan lo ingin mengatasi obsesi tersebut. Ada beberapa langkah yang dapat lo ambil. Pertama, coba lo kenali obsesi lo sendiri. Sadari bahwa lo mengalami obsesi terhadap seseorang. Identifikasi pikiran atau perasaan yang terus-menerus muncul dan sulit untuk dikendalikan. Menyadari masalah adalah langkah pertama dalam mengatasi obsesi. Selanjutnya refleksikan motivasi lo, atau cobalah untuk memahami apa yang mendorong obsesi lo. Adakah alasan tertentu mengapa lo merasa seperti ini? Mungkin ada ketidakamanan atau kebutuhan emosional yang perlu lo eksplorasi lebih dalam. Lalu, yang ketiga adalah batasi waktu lo untuk tidak memikirkan orang tersebut. Hindari atau kurangi berpikir apapun jika hal itu terdapat kaitan dengan orang di masa lalu lo. Sibukkan diri lo dengan pekerjaan, atau hobi lo. Agar waktu lo tidak terbuang percuma untuk memikirkan sesuatu yang dapat mengganggu kehidupan lo. Selanjutnya, cobalah bercerita ke sahabat, atau orang tua lo.
Jika pikiran lo sangat mengganggu kehidupan sehari-hari atau mengganggu kesejahteraan lo secara keseluruhan, berceritalah kepada sahabat, teman, atau keluarga lo. Bercerita dapat membantu lo mengidentifikasi akar masalah dan memberikan energi serta strategi untuk mengatasi obsesi lo. Berbicaralah dengan seseorang yang lo percayai tentang masalah lo. Terkadang, berbicara dengan seseorang yang dekat dengan diri lo atau yang berpengalaman dalam memberikan dukungan emosional dapat membantu lo merasa lebih lega dan mendapatkan perspektif yang berbeda. Kelima, temukan kesibukan positif. Cobalah untuk menemukan kegiatan atau hobi yang dapat mengalihkan perhatian lo dari obsesi lo. Kesibukan positif seperti berolahraga, berkumpul dengan teman-teman, atau mengejar minat baru dapat membantu lo untuk mengurangi memikirkannya. Selanjutnya, hindari stalking atau pemantauan berlebihan. Jika obsesi lo melibatkan perilaku seperti stalking media sosial atau pemantauan berlebihan terhadap orang tersebut, berusahalah untuk menghindarinya. Hal ini tidak hanya merugikan diri lo sendiri, tetapi juga dapat menjadi invasi privasi yang tidak pantas dan berujung akan menyakiti diri lo sendiri. Penting juga untuk mempertahankan keseimbangan hidup. Pastikan lo menjaga keseimbangan dalam kehidupan lo. Prioritaskan kesehatan fisik dan mental lo dengan makan dengan baik, berolahraga, dan tidur yang cukup. Lalu kedelapan, patuhi disiplin diri. Jangan terlalu keras pada diri sendiri jika lo melibatkan diri dalam pemikiran obsesif dari waktu ke waktu. Ini adalah proses yang mungkin memerlukan waktu dan usaha untuk diatasi. Yang penting adalah lo bekerja menuju pemulihan. Dan yang terakhir adalah, cobalah untuk menghindari alkohol dan narkoba. Hindari mengatasi obsesi dengan mengkonsumsi alkohol atau narkoba. Ini hanya akan memberikan kelonggaran sementara dan dapat memperburuk masalah lo. Ingatlah bahwa mengatasi obsesi berlebihan bisa memerlukan waktu dan kesabaran. Jika lo merasa kesulitan mengendalikan obsesi lo sendiri, cobalah keluar untuk sekedar nongki dan bersenggama dengan teman-teman atau keluarga lo. Mereka dapat membantu lo mengidentifikasi penyebab obsesi dan memberikan dukungan yang lo butuhkan untuk mengatasinya. Lalu, jika sebelumnya gua ngasih tahu lo cara untuk tidak berharap lagi ke orang di masa lalu lo, bagaimana jika dia kembali lagi dan meminta lo untuk mengulang kisah lagi dari awal? Gua juga akan ngasih tahu lo cara untuk melupakan mantan lo. Melupakan seseorang yang pernah berperan penting dalam hidup lo bisa menjadi proses yang sulit dan memerlukan waktu. Namun, ada beberapa langkah yang dapat membantu lo melupakan seseorang. Yang pertama, lo harus bisa terima dan rasakan perasaan lo. Awal yang baik untuk melupakan seseorang adalah dengan menerima perasaan lo. Jangan coba-coba untuk menekan atau menyembunyikan perasaan lo. Rasakan perasaan itu dengan sebenarnya, termasuk rasa sedih, kekecewaan, atau marah. Lalu, hapus kenangan fisik. Hilangkan semua kenangan fisik yang terkait dengan orang tersebut. Seperti foto, hadiah, atau pesan teks. Ini dapat membantu lo menghindari dorongan untuk terus mengingatnya. Setelah lo membuang barang kenangan lo, blokir atau batasi interaksi di media sosial. Jika lo masih berinteraksi dengan orang tersebut melalui media sosial atau pesan teks, pertimbangkan untuk memblokir atau setidaknya membatasi interaksi lo dengannya. Ini dapat membantu mengurangi pemikiran tentang dirinya. Lalu, coba lo fokus pada perkembangan pribadi lo. Ini bisa menjadi waktu yang baik untuk fokus pada diri sendiri. Pertimbangkan untuk menetapkan tujuan baru atau mengejar mimpi dan aspirasi yang lo miliki. Peningkatan diri dapat membantu lo merasa lebih kuat dan percaya diri. Selanjutnya, hindari hubungan rebound. Jangan terburu-buru masuk ke dalam hubungan baru sebagai cara untuk melupakan seseorang. Ini mungkin hanya mengaburkan perasaan lo dan tidak membantu lo memproses perasaan dengan benar. Selanjutnya, lo bisa melatih kedisiplinan diri lo. Disiplin diri adalah kunci dalam melupakan seseorang. Ingatkan diri lo untuk tidak menghubunginya atau melihat-lihat profil media sosialnya. Ingatlah bahwa melupakan seseorang adalah proses yang individual dan bisa berbeda untuk setiap orang. Hal ini normal untuk merasa kesulitan dalam melupakan seseorang yang pernah berperan penting dalam hidup lo. Jika lo merasa terjebak atau kesulitan mengatasi perasaan lo, pertimbangkan untuk mencari dukungan dari seorang teman atau keluarga yang dapat membantu lo menghadapinya. Ingatlah lo tidak sendiri dalam proses ini, ada banyak orang di sekeliling lo yang mungkin juga merasakan hal yang sama dengan yang lo rasakan. Jadi ini adalah sebuah perjalanan hidup yang umum manusia rasakan yaitu kehilangan. Namun, yang membedakan adalah bagaimana cara orang itu menerima dan bisa bangkit dari rasa kecewa dan merubah dirinya menjadi lebih baik. Itulah beberapa tips dan langkah-langkah untuk mengatasi obsesi terhadap seseorang dan mulai melupakan mereka.
Ingatlah bahwa proses ini akan memerlukan waktu dan kesabaran. Jika menurut lo video seperti ini bermanfaat, jangan lupa untuk memberikan like dan subscribe untuk konten-konten gua yang lainnya. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.